Makanya kalau ingin kita berziarah kemanapun, ini mah buat saya dan semuanya, tolong dibarengi oleh orang ahli ilmu. Ahli ilmu tuh bukan ilmu bisa terbang, bukan ilmu agama, supaya jangan sasar. Karena di setiap penjarahan ada dua hodam, jadi kan. Ada hodam baik, ada hodam jahat. Ada setan, ada malaikat. Dua sisi ya, selalu ada. Sisi. Jadi orang-orang yang ada di situ itu mungkin selalu dipantau oleh siapa? Oleh setan dan malaikat. Maksudnya orang-orang yang ada di situ tuh siapa? Ya siapa aja, termasuk Anda yang masuk kan dipantau sama setan dan malaikat. Ketika ada di situ. Artinya pantauan itu kan pantauan gaib, ada setan, ada malaikat. Kalau Allah itu kan sebagai saksi segalanya, ya. Baik saksinya setan, saksinya malaikat, saksinya manusia, karena Allah yang ngatur dalam hal segalanya. Sebagai manusia kan berjalan. Ente datang dari rumah ingin berziarah dengan rasa ketawaduan ente, artinya merendahkan dirinya ente, ingin menghormati para aulia-aulia Allah, artinya kekasih Allah, kan begitu kan tujuan utamanya kan. Betul. Tapi setan itu jeli, mana orang bodoh, mana orang pintar. Kalau dia orang bodoh, dia berikan kebaikan-kebaikan agar dia lebih dahsyat nih. Nah, perasaankan kita sebagai manusia bahwa itu hebat. Nanti jangan diputus dulu ya. Bahwa itu hebat. Bahwa wah hebat nih saya ziarah malam ini, mudah-mudahan keterima karena saya mempunyai aura begini, saya diajak melayu. Itu awas, bisikan setan itu bisa jadi. Makanya kalau ingin kita berziarah kemanapun, ini mah buat saya dan semuanya, tolong dibarengi oleh orang ahli ilmu. Ahli ilmu tuh bukan ilmu bisa terbang, bukan ilmu agama, supaya jangan sasar. Karena wajibnya ziarah itu kan cuman ngucap assalam. Assalam itu utawi keselamatan kedua Allah. Sesungguhnya selamat itu milik Allah. Assalamualaikum ya aulia Allah. Sesungguhnya selamat itu milik Allah dan miliknya aulia Allah, artinya kekasih Allah. Sekarang perjalanan ente di malam itu ingin berziarah ke Sultan, ditariklah sama setan. Tuh ada Ratu Pembayun di situ. Agar Anda melirik. Seolah-olah Anda berprediksi dalam kolbu Anda, karena kolbun fuad ya, kolbun fuad. Kolbu itu hati luar, kolbun hatinya para waliullah, kalau fuad itu hatinya para nabi ya. Sekarang Anda berbicara pasti kolbun ya. Kolbu ya. Kolbu itu hati luar. Jadi Anda sekarang lagi dikecoh nih. Bagaimana caranya Anda itu supaya sasar? Karena Anda makhluk Allah yang barusan ingin berbuat baik. Begitu gak kira-kira? Barusan ingin berbuat baik, bener gak kira-kira? Barangkali ya. Emang kok dikatakan barangkali kenapa? Iya, tetap intinya mah la haula wala. La haula wala quwata illa billah. Nah, terus ketika apa lagi? saya Nanti dulu, la haula wala quwata illa billahil aliyil, bukan la haula wala ya, coba. Iya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Iya, terus jadi kalau tadi saya menyatakan saya nggak tahu sedang ingin berbuat baik atau tidak, yang pasti perbuatan saya ya kalau baik maupun dari Allah. Ya kan? Tapi kan ini kan ada hati sir hati. Anda ingin merubah diri Anda supaya lebih baik, begitu nggak kira-kira? Betul. Sampai mengunjungi makam-makam para sejarah yang mengislamkan atau yang menjadi aulia-aulia Allah yang ada di Banten. Ya, lanjutkan.
terusin itu. Ya. Emang udah. Nah, setelah Anda terkecoh nanti sama setan tadi, lah Anda datanglah ke makam Nyi Pembayun. Datang lagi. Sementara ilmu ziarahnya Anda tidak mendapatkan. Akhirnya nanti ada bisikan-bisikan lagi. Kamu ini makhluk yang sudah dianggapnya bagus. Kenapa kamu saya panggil ke makam ini? Itu bisikan-bisikan yang ada di hati kamu nih bakalnya. Kamu adalah orang hebat. Kamu adalah orang ini. Udah, insya Allah kamu jadi saya angkat jadi anak saya ibarat kata. Jadilah kamu. Ya, nanti di situ ego Anda tinggi. Maaf. Ada orang nggak sholat, Anda tegur. Wih, kamu ini nggak sholat. Ngerasa Anda tuh yang paling baik lah. Iya. Punten ya, punten. Jadi, nah di situ. Tapi kalau bedanya Anda kalau ikut para ustadz, nggak bakal Anda akan begitu. Karena kalau para ustadz dikatakan sebelum Anda ziarah, sebelum Anda dilemparkan ke penjarahan, ustadz pasti memberikan satu mukadimah atau ceramah. Kamu sebagai murid saya nanti kalau di penjarahan kamu baca ini. Pertama kamu masuk ucapkan assalamualaikum kepada aulia Allah. Setelah itu kamu duduk di belakang saya. Guru yang mengumandangkan assalamualaikum ya aulia Allah, assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya waliullah jadina sayyidina sultan maulana Hasanuddin Iblis Syarif Hidayatullah Cirebon. Dikasih tahu cara tata krama jarak yang baik, walaupun wajibnya jarak hanya mengucap assalamualaikum. Nah, jarak itu dua faktor juga. Satu, menengok orang yang artinya bersilaturahmi kepada orang yang wafat tapi ya dipilih ya, yang wafat yang seperti apa yang disilaturahmi ini ya. Kalau tukang togel masa disilaturahmi ini kan nggak mungkin ya. Kedua ya, kita juga akan mati, jadi mengingat juga kita akan mati. Nah, maknanya jarak, makna itu faedahnya jarak itu membuat hati kita itu nantinya tidak sombong gitu loh. Jadi dengan kalimat-kalimat yang Anda barusan cerita itu, insya Allah itu akan mendapatkan suatu kebaikan kalau Anda langsung introspeksi diri. Jangan langsung ditanggapi, jangan Anda langsung pegang tas PW, saya harus wirid ini. Udah kerasa ini, langsung Anda dari mana langsung dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal Anda nggak ngerti ucapan la ilaha illallah itu baik. Iya. Tapi karena tidak ada gurunya nantinya tidak baik. Tapi kalau Anda mengucapkan la ilaha illallah tapi ada gurunya, ustadz lah gitu toh, lah insya Allah itu akan dibaikkan sama Allah. Dan insya Allah dilindungi juga daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kira-kira seperti itu, ampuran ya. Iya. Itu. Jadi bukan berarti dengan adanya begitu Anda hebat, Anda itu bukan. Justru awas, hati-hati. Dengan orang-orang yang kurang mengerti dalam agama biasanya ada bisikan-bisikan tersendiri dari goib-goib yang tidak sesuai dengan Islam. Akhirnya simpang sasar, akhirnya datang ke sini begini, datang ke sini begini, akhirnya tidak jelas. Tapi kalau yang ahli agama ya seperti ustadz, pasti dia akan jelas sejarah itu. Akan jelasnya apa? Karena dia pakai ilmu apa? Ilmu agama. Jadi tidak akan sasar dan tidak akan gila. Tapi kenapa banyak orang gila? Karena dia jarang tanpa menggunakan ilmu. Itu kira-kira apa ulasan singkat ya. Kalau saya salah ya saya mohon maaf, namanya saya juga masih banyak belajar. Mulai hari ini setelah Anda ketemu saya, datangi ustadz yang minimal dia suka ngajar ngaji. Satu, minimalnya dia ngajarin Quran. Kedua, minimalnya dia suka ngajarin kitab. Setelah datang di situ, mulai dari 3 bulan dari pembelajaran itu baru Anda bertanya kepada ustadz gimana? Kalau saya pengen ziarah, adakah doa yang baik buat saya kepada aulia Allah dan diizinkan juga oleh Allah? Maksudnya diizinkan itulah bacaan-bacaan yang sesuai dengan perintah. Perintah siapa? Dari junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena dulu ziarah dilarang. Iya. Zaman dulu ziarah dilarang karena apa? Ya yang dipikirkan tadi itu pada zaman jahiliyah maka belum ada ilmu agamanya. Tapi setelah ilmu agamanya ada baru ziarah diperbolehkan. Begitu kira-kira. Saya mohon maaf takut Anda kesinggung apa? Enggak, sama sekali enggak ada rasa kesinggung. Jadi langkah Anda untuk ke depan menurut saya dekatilah para ustadz yang sesuai. Para ustadz yang sesuai itu ya tadi itu ustadz yang ada ilmu agamanya, baru Anda melakukan ziarah kembali. Insya Allah itu akan manfaat dan lebih manfaat. Kalau
pola ziarah saya yang tadi berarti kan tanpa didampingi ya, Tanpa didampingi. tanpa pendampingan. Ya. Itu menurut Kiai sendiri itu gimana itu? Salah atau gimana Oh, gitu? tidak maksudnya? salah. Saya tidak menyalahkan, kan tidak pernah menyalahkan. Yang kita khawatirkan takut. Oh, Karena iya. yang namanya setan, Iya. kan, yang namanya setan itu lebih peka. Iya. Mana yang harus saya Pinter. goda, mana yang harus tidak saya goda. Pinter. Gitu. Yang jelek aja bisa di makeover sedemikian rupa iya. sehingga tampak baik gitu ya. Iya. Sampai nyesatin sampai sehebat itu. Nah, setan. itu Jadi kiasnya. Jadi pola saya tadi tidak salah, namun mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan saya Karena takutnya, gitu. tidak ada pendamping. Kecuali saya tadi, Anda salah begini, kan tidak. Hanya Ada itulah. pendamping, Ada gitu ya. pendamping. Karena pendamping itu seperti ya tadi itu seperti saya aja. Saya mau masuk misalkan main film, kalau tanpa sutradara apakah bagus? Kira-kira. Misalkan saya mau main film nih, main sinetron, kalau tanpa betul. sutradara kira-kira bagus apa tidak? Peran sutradara sangat penting untuk si film itu jadi indah. itu pun sama. Peran ustadz itu sangat penting untuk membimbing Anda sebagai orang-orang yang ingin memasukkan segala sesuatu agama yang baik, karena tujuannya fit dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ini sombong orang. Iya. Tapi saya bukan kiai, saya Kang Fatur, orang biasa aja. Gitu. Yang namanya kiai kan ikiai, jadi banyak ilmunya. Ya Ketika kalau saya sekarang ilmunya juga nggak ada, cuma sekedar. Kiai, oh ya, jadi saya jadi paham karena dengan penjelasan kiai, ya udah sama kiai. Kiai, jadi banyak paham yang diberikan termasuk ke saya kan. Oh, Ya, pokoknya intinya gini, buat manfaat, dan saya juga bertambah ilmu dengan apa pertanyaan-pertanyaan yang berikan kepada saya, dan semoga dengan adanya pertanyaan ini saya juga lebih giat lagi ya belajar. Iya. Syarat sahnya doa itu menurut Ustadz itu kan ada 10 perkara. Ya kan? Satu, menghadap kiblat, ya. Kedua, kita bersih kan dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, ketiga, kita itu nisful lail, berarti tengah malam, ya kan? Keempatnya, halal dalam makanannya. Terus bersih tempatnya. Bersih tempat itu bukan berarti sejadahnya baru, tapi dari mana hasil sejadah itu. Iya. Nah, kenapa di tempat para aulia mungkin dibersihkan? Tuh, Pak Komandan bilang. Dibersihkan, ya mungkin di situ karena itulah tempat kekasih-kekasih Allah. Makanya auranya juga beda. Karena tempatnya para aulia. Dasari dengan ilmu. Ilmunya bukan ilmu apa-apa, tapi ilmu agama yang harus dimiliki dari siapa? Dari warasatul anbiya. Siapa warasatul anbiya itu? Ya kiai, ya ustadz lah, begitulah kira-kira. Itu loh. Berarti emang jelasnya ada tempat-tempat tertentu. Ya gitu sangat ya. ada. Kenapa Dengan para syarat yang aulia? 10 tadi itu. Ya, coba Anda prediksikan. Kenapa para aulia itu adanya di gunung? Ada di mana? Dia tidak ingin tempat yang dia zikiri itu diinjak manusia. Contoh di sini, sudah berapa kali kita selama ngomong ini ada aja mungkin satu biji kedua biji kebohongan. Ini sudah nggak bersih tempat ini. Paham nggak? Karena setiap ucapan tuh pasti dalam 1000 ucapan satu kali kebohongan tuh pasti ada. Lah di tempat ini aulia tidak mau. Di tempat ini pernah banyak orang berbicara karena ada sumpah, ada segala di tempat ini. Karena tempat makan dikunjungi orang ada saja mungkin namanya manusia yang berbohong, yang pura-pura. Lah aulia tidak mau karena aulia pengen yang suci. Begitu kira-kira. Paham? Paham ya? Iya, makanya kenapa aulia tuh larinya ke gunung, ke tempat yang belum sama sekali orang itu memasuki tempat itu. Nah, berarti bersih itu tidak pernah ditempati oleh apa? Itu loh kira-kira. Semoga manfaat aja ya buat siapa. Young ones, young